beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Serangan drone Ukraina sukses melumpuhkan infrastruktur energi Rusia, memicu kelangkaan bensin dan lonjakan harga. Dampaknya paling terasa di rakyat sipil, bukan militer. Strategi ini dinilai efektif dan bisa menjadi titik balik perang. Hari ini kita akan membahas kabar besar dari medan perang Rusia-Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali mengguncang jantung energi Rusia. Bukan hanya kilang minyak yang terbakar, tapi juga stasiun pompa hingga kereta pengangkut bahan bakar. Akibatnya, harga bensin di Moskow dan sejumlah wilayah Rusia meroket tajam, bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang tahun. Apa dampaknya bagi rakyat Rusia? Bagaimana strategi Ukraina bisa begitu efektif melumpuhkan infrastruktur vital lawannya? Dan apakah ini bisa menjadi titik balik dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini? Mari kita bahas secara lengkap. Mengutip laporan CNN, pada pertengahan Agustus 2025, serangan drone Ukraina menargetkan salah satu kilang minyak terbesar di Rusia, yaitu kilang Lukoil di Volgograd. Kilang ini punya kapasitas produksi lebih dari 44 juta ton per tahun, atau sekitar 10% dari total kapasitas Rusia. Bayangkan, satu fasilitas ini saja sudah memegang peran vital dalam menopang kebutuhan energi Moskow. Tidak berhenti di situ, serangan lanjutan juga menghantam kilang minyak di Saratov dan wilayah Rostov. Akibatnya, kebakaran besar terjadi, bahkan beberapa fasilitas butuh waktu berhari-hari untuk dipadamkan. Strategi ini jelas menunjukkan bahwa Ukraina kini fokus menargetkan urat nadi ekonomi Rusia, bukan hanya garis depan pertempuran. Salah satu wilayah yang langsung merasakan imbasnya adalah Crimea. Gubernur Crimea, Sergei Aksyonov, mengakui ada kelangkaan bensin. Ia menyebut masalah logistik sebagai penyebab utama, namun banyak pihak menilai itu hanyalah alasan politik untuk menutupi efek serangan Ukraina. Aktivis pro-Ukraina di Crimea bahkan menyebut hilangnya jenis bensin populer di pasaran sebagai bukti nyata bahwa strategi serangan drone berhasil memukul ekonomi Rusia dari dalam. Bagi rakyat biasa, ini berarti antrean panjang di SPBU, harga bahan bakar yang melonjak, hingga transportasi yang terganggu. Mari kita lihat angka. Harga grosir bensin di bursa St. Petersburg naik hampir 10% hanya dalam 1 bulan terakhir. Jika dihitung sejak awal tahun 2025, kenaikan sudah mencapai 50%. Kondisi ini memukul rakyat Rusia, terutama mereka yang tinggal di wilayah timur jauh, di mana pasokan bahan bakar sangat bergantung pada distribusi dari daerah lain. Ironisnya, meski rakyat sipil terjepit oleh harga yang melambung, kebutuhan militer Rusia justru relatif aman. Sebab tentara Rusia lebih banyak menggunakan diesel, yang stoknya tidak terlalu terdampak oleh serangan ini. Artinya, lagi-lagi rakyat sipil lah yang harus menanggung akibat perang. Kenapa Ukraina memilih menyerang kilang minyak? Jawabannya sederhana, ekonomi Rusia sangat bergantung pada energi. Lebih dari 40% pendapatan ekspor Rusia berasal dari minyak dan gas. Dengan menggunakan drone, Ukraina tidak perlu mengirim jet tempur atau pasukan darat. Cukup dengan senjata murah, bisa membuat Moskow kehilangan miliaran dolar dalam waktu singkat. Selain itu, serangan ini memberi pesan psikologis bahwa Ukraina masih bisa menjangkau jantung industri Rusia, meski garis depan militer stagnan. Bahwa perang modern bukan hanya soal tank dan rudal, tapi juga tentang siapa yang bisa menghantam infrastruktur vital lawan. Naiknya harga bensin bukan sekadar masalah ekonomi, tapi bisa berubah menjadi masalah politik. Rakyat Rusia mulai resah dengan antrean panjang di SPBU. Media sosial lokal dipenuhi keluhan, meski banyak postingan langsung dihapus oleh sensor pemerintah. Krisis bahan bakar ini juga berdampak ke sektor transportasi, logistik, hingga pertanian. Bayangkan, harga bahan bakar naik berarti ongkos distribusi pangan juga naik. Artinya, inflasi akan semakin tinggi dan menekan daya beli rakyat. Namun, Rusia menghadapi dilema. Jika terlalu fokus menyerang infrastruktur Ukraina, mereka justru memperlihatkan kelemahan sendiri, bahwa pertahanan udara di wilayah dalam negeri masih mudah ditembus drone. Di sisi lain, Ukraina jelas akan terus memanfaatkan strategi ini.
Selama drone bisa diluncurkan dengan biaya murah, mereka bisa mengganggu stabilitas Rusia tanpa harus mengorbankan banyak pasukan. Sobat Geopolitik, inilah gambaran terbaru dari medan perang Rusia-Ukraina. Serangan drone Ukraina ke kilang minyak Rusia telah membuat harga bensin di Moskow meroket dan menambah tekanan besar bagi ekonomi dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi titik balik perang? Apakah rakyat Rusia akhirnya mulai merasakan langsung dampak dari invasi yang mereka dukung? Dan mampukah Ukraina menjaga ritme serangan ini untuk benar-benar menggoyahkan Kremlin? Rusia terus maju di Ukraina Timur dengan merebut desa-desa strategis di Donetsk, semakin mendekati basis logistik utama Kiev. Di sisi lain, upaya mediasi damai yang diusulkan Trump mandek, sementara konflik justru kian memanas. Pasukan Rusia terus menggencarkan serangan di Ukraina Timur. Terbaru, militer Moskow mengklaim berhasil merebut 2 desa strategis di wilayah Donetsk pada Sabtu 23 Agustus, kembali meningkatkan intensitas konflik antar kedua negara. Dikutip dari AFP, pasukan Rusia perlahan-lahan maju ke wilayah timur yang masih dilanda pertempuran, dan semakin mendekati garis pertahanan utama Kiev. Kementerian Pertahanan Moskow mengatakan lewat telegram bahwa pasukan Rusia merebut desa Sredny dan Kleban Banyak. Hal ini menandai semakin pasukan Rusia mendekati Kostiantynivka, kota benteng utama di jalan menuju Kramatorsk, tempat pangkalan logistik penting Ukraina berada. Pada Jumat, Rusia juga menyatakan pasukannya telah merebut 3 desa di wilayah Donetsk yang diklaim telah dicaplok pada September 2022. Kabar dari Rusia ini terjadi di tengah memudarnya harapan Presiden Rusia dan Ukraina bakal bertemu. Pertemuan tersebut merupakan solusi yang dikampanyekan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari upayanya untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Jumat bahwa tidak ada pertemuan yang sudah direncanakan karena upaya mediasi Trump tampaknya terhenti. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Rusia masih mencoba untuk melanjutkan serangan. Donald Trump yang terus berusaha untuk jadi juru damai, mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan membuat keputusan penting dalam 2 minggu tentang upaya perdamaian Ukraina. Ia merinci bahwa Moskow bisa menghadapi sanksi besar, atau ia mungkin tidak melakukan apa-apa. Parade militer besar-besaran akan digelar China pada 3 September 2025 di Beijing, menampilkan kekuatan penuh Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, sebagai simbol kebangkitan militer dan pesan geopolitik. Selain memamerkan persenjataan canggih, parade ini juga menjadi penegasan peran historis China dalam kemenangan atas Jepang di Perang Dunia Kedua. Bayangkan sebuah parade militer raksasa yang melibatkan puluhan ribu pasukan, ratusan kendaraan tempur, hingga jet-jet tempur canggih melintas di langit. Semua itu akan segera terjadi di Beijing, Tiongkok, pada 3 September 2025. Parade ini bukan hanya acara seremonial, tetapi juga menjadi simbol kekuatan baru militer Cina di mata dunia. Hari ini, kita akan membahas tuntas bagaimana Tentara Pembebasan Rakyat Cina bersiap untuk parade militer akbar ini, senjata-senjata baru apa saja yang ditampilkan, hingga pesan politik dan geopolitik apa yang ingin disampaikan Beijing ke dunia internasional. Mari kita mulai dari suasana latihan. Pada 20 Agustus lalu, di barat laut Beijing, 15 prajurit berbaris rapi di bawah teriknya matahari. Dengan pakaian seragam lengkap dan senjata di dada, mereka berlatih langkah angsa, sebuah gaya berjalan khas tentara Tiongkok yang kaki diangkat lurus hampir 90 derajat, lalu menghentakkan tumit ke tanah dengan ritme seragam. Tradisi ini punya sejarah panjang. Pada era Republik Tiongkok sebelum 1949, akademi militernya belajar dari Jerman dan Uni Soviet yang memakai gaya baris berbaris tersebut. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, langkah angsa diadopsi sebagai simbol ketegasan, kekuatan, dan kesatuan pasukan. Dalam latihan itu, ada sekitar 20 barisan prajurit dengan jarak 10 meter. Mereka berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, hingga pasukan penjaga perdamaian PBB asal Cina. Semua bersiap untuk parade besar di Beijing. Parade ini akan digelar pada 3 September 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemenangan Cina melawan fasisme Jepang.
Tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Kemenangan atau V-Day, menandai penyerahan Jepang pada 2 September 1945. Bagi pemerintah Cina, parade ini bukan sekadar pamer senjata. Mereka ingin menegaskan peran historis rakyat Cina dalam Perang Dunia Kedua, khususnya melawan agresi Jepang pada 1931-1945, serta kontribusi besar mereka dalam Perang Antifasis Dunia. Bagaimana jalannya parade nanti? Wakil Direktur Parade Militer, Wu Zeke, menjelaskan bahwa acara akan berlangsung 70 menit, terbagi dalam 2 tahap. 1. Pemeriksaan pasukan oleh Presiden 11 Jinping. 2. Defile atau barisan pasukan di lapangan Tiananmen. Defile ini akan melibatkan 45 kelompok barisan. Mulai dari pasukan udara pembawa bendera, barisan jalan kaki, pasukan pembawa panji militer, iring-iringan kendaraan tempur, hingga formasi udara yang terdiri dari jet tempur dan helikopter. Pasukan yang tampil bukan hanya PLA, tetapi juga kepolisian bersenjata, unit kendaraan lapis baja, formasi udara, hingga pasukan penjaga perdamaian PBB asal Cina. Salah satu sorotan utama adalah pameran senjata generasi terbaru. Cina akan menampilkan tank modern, pesawat tempur generasi keempat, peralatan nirawak intelijen, penangkal drone, serta rudal canggih termasuk rudal anti kapal hipersonik. Menariknya, sebagian besar senjata ini baru pertama kali dipamerkan ke publik. Semua adalah produk dalam negeri, menandakan kemajuan industri pertahanan Cina yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, parade juga akan menunjukkan sistem pertahanan anti-rudal udara, rudal strategis, dan teknologi hipersonik. Inilah cara Cina memberi pesan bahwa mereka siap menghadapi peperangan modern berbasis multidimensi, darat, laut, udara, ruang angkasa, dan bahkan dunia maya. Parade ini juga mencerminkan hasil reformasi militer besar-besaran yang dilakukan Presiden Xi Jinping. Beberapa langkah strategis antara lain: mengurangi dominasi Angkatan Darat PLA hingga kurang dari 50% personel, agar lebih seimbang dengan Angkatan Laut dan Udara. Memangkas unit non-tempur hampir separuh. Mengurangi jumlah perwira hingga 30%. Tujuannya jelas, membuat militer lebih ramping, efisien, dan siap menghadapi perang modern. Parade ini jadi ajang pembuktian bahwa hasil reformasi benar-benar terwujud, bukan sekadar wacana. Media internasional yang diundang sempat berbincang dengan prajurit-prajurit peserta parade. Kapten Si Bin, anggota Batalion Komando Pertama yang menjadi penunggang kuda, mengatakan bahwa ikut parade adalah kehormatan seumur hidup. Satu orang ikut parade, seluruh keluarga merasa terhormat, ujarnya dengan bangga. Sementara itu, Kapten Wang Ranran, prajurit wanita dari pasukan kehormatan, berbagi kisah sederhana. Ia sering membawa permen saat latihan untuk menyemangati rekan-rekannya. Momen-momen kecil seperti ini menunjukkan sisi humanis di balik kerasnya latihan militer. Lalu, apa makna geopolitik dari parade ini? Cina ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan militer global. Dengan menampilkan rudal hipersonik, drone canggih, hingga pasukan lintas matra, Cina mengirim pesan bahwa mereka siap menjaga tatanan internasional sesuai kepentingannya, melawan hegemoni negara lain, dan tampil sebagai penantang dominasi Amerika Serikat. Kehadiran kemungkinan pemimpin asing seperti Vladimir Putin juga memperkuat pesan bahwa Cina ingin membangun blok kekuatan baru bersama Rusia dan sekutunya. Sobat sekalian, parade militer akbar di Beijing pada 3 September 2025 ini bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah pameran kekuatan, hasil reformasi militer, sekaligus pesan politik kepada dunia. Cina ingin dunia melihat bahwa mereka sudah siap, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek militer modern yang canggih dan berteknologi tinggi. Serangan drone Ukraina ke pipa minyak Druzhba memicu kecaman keras dari Hungaria yang sangat bergantung pada jalur tersebut. Aksi ini menyoroti dilema strategis Ukraina, menekan Rusia, tapi berisiko meretakkan dukungan Eropa, terutama dari negara-negara yang masih tergantung energi Rusia. Skandal besar Nord Stream kembali mencuat. Kali ini, seorang pria asal Ukraina ditangkap di Italia, diduga terlibat langsung dalam sabotase pipa gas Rusia Eropa yang meledak di Laut Baltik pada 2022 lalu.
Penangkapan ini bisa menjadi titik balik besar dalam kasus internasional yang hingga kini masih penuh misteri. Nama tersangka, Serhii K., warga Ukraina. Ditangkap di Rimini, Italia pada 21 Agustus 2025 malam. Diduga sebagai koordinator kelompok yang meledakkan Nord Stream. Menghadapi ekstradisi ke Jerman. Jaksa Federal Jerman menuduh Serhii sebagai aktor penting yang menyewa kapal pesiar dengan identitas palsu, sebelum menanam bom di dasar Laut Baltik. Terjadi pada September 2022, menghantam Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Nord Stream 1 adalah jalur utama gas Rusia ke Jerman. Nord Stream 2 belum sempat beroperasi tapi sudah kontroversial. Ledakan terjadi saat Eropa ditekan untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia pasca invasi Ukraina. Ledakan ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga geopolitik, energi, perang, dan siapa yang mengendalikan aliran gas ke Eropa. Investigasi menemukan jejak bahan peledak di kapal Andromeda pada 2023. Kapal itu disewa dengan dokumen palsu, diduga digunakan untuk operasi sabotase. Jerman menyebut, penangkapan ini sebagai terobosan penting. Menteri Kehakiman Jerman Stefanie Hubig, ledakan ini harus diklarifikasi, penangkapan ini adalah kemajuan besar. Rusia menuduh AS berada di balik sabotase dibantah Washington. Ukraina menuduh Rusia sabotase dibantah Moskow. Media Jerman 2023, dugaan kelompok pro-Ukraina ditolak Kiev. Swedia dan Denmark menutup investigasi pada Februari 2024. Kini, Jerman jadi satu-satunya yang masih aktif menyelidiki. Pertanyaan besar muncul, siapa sebenarnya dalang dibalik ledakan Nord Stream? Amerika, Rusia, atau kelompok independen pro-Ukraina? Jika Ukraina terbukti terlibat bisa merusak hubungannya dengan sekutu Eropa. Eropa sempat menderita krisis energi pasca ledakan, harga gas melonjak. Dukungan Eropa untuk Ukraina bisa goyah bila tuduhan ini terbukti. Bagi Ukraina, kasus ini bukan sekadar kriminal, tapi juga soal kepercayaan internasional. Sekutu Eropa bisa mempertanyakan, apakah Kiev benar-benar teman yang dapat dipercaya? Hingga kini, tak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Serhii K. hanyalah satu potongan puzzle dari operasi besar. Motif, pendanaan, dan koordinasi internasional masih samar. Apakah Serhii hanyalah pion? Siapa yang memberi perintah? Dan mengapa Eropa butuh waktu hampir 3 tahun untuk sampai pada titik ini? Penangkapan ini menambah babak baru dalam drama Nord Stream. Namun sampai kebenaran penuh terbongkar, kasus ini akan terus jadi medan perang narasi antara Rusia, Ukraina, dan Barat. Satu hal yang pasti, geopolitik energi tidak pernah sekadar soal gas, tapi tentang kekuasaan global. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.